kita harus hormat, salut, doakan pertama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, karena beliaulah yang menjadi mujtahid daripada mengkritisi nasab Ba'alawi ini, yang ternyata kalau tidak dikritisi, Masya Allah bahayanya luar biasa. Saya sudah mempelajari tesis beliau, bahwa kemudian setelah mempelajari apa yang dikatakan Dr. Sugeng Sugiharto, bahwa DNA Ba'alawi adalah gay, bukan orang Arab. Jangankan turunan Nabi, Arab saja bukan. Ternyata haplogroup Grege itu adalah orang Kaukasus, dari Yahudi Askenazi. Kemudian ilmu filologi oleh Profesor Menahem Ali juga menunjukkan bahwa para yang disebut Ba'alawi orang Yaman, ternyata mereka itu imigran, bukan orang Yaman, ya. Jadi imigran dari Kaukasus ke Yaman, yang ternyata di agenda mereka ternyata telah terang benderang merusak akidah umat Islam dengan berbagai macam khurafat. Bahkan tadi Gus Asbas telah menjelaskan, jangankan Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah dihina oleh mereka. Ketika ada orang mengatakan aku bisa memadamkan neraka dengan kelingking saja, ini namanya sudah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul? Nah, setelah saya telah semua itu dari tiga aspek ini, maka saya menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Haqqul yaqin, Ba'alawi bukan turunan Nabi. Nah, ini harus kita laksanakan semua bangsa Indonesia. Kalau tidak, mereka punya agenda bahkan untuk menjajah Indonesia. Di samping merusak akidah umat Islam dengan khurafat-khurafatnya, dan dia punya agenda menjajah, contohnya dengan membuat kuburan-kuburan palsu, merubah nama kuburan para wali, para ulama kita dengan Ba'alawi, dan akhirnya mereka berani mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Jelas sekali arah mereka untuk menguasai Indonesia. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, PWLS dan kita semua ini, termasuk Kiai Imad, termasuk Gus Abbas, ya. Ini termasuk saya sendiri, termasuk Kiai Muharrar. Ini dulunya Muhibbin. Betul nggak, Kiai? Betul nggak? Saya sendiri dulu Muhibbin. Rizik Syihab itu sahabat saya dari muda itu. Masya Allah. Nah, begitu dapat penjelasan dari tesis Kiai Imad, Dr. Sugeng Sugiharto, Profesor Menahem Ali, dan berbanyak lagi ulama, maka kita tersadarkan. Alhamdulillah. Kita jadi sekarang muhajirin, apa? Muhajirin. Orang yang hijrah dari muhibbin menjadi mukimat. Dari pecinta Ba'alawi menjadi pecinta Kiaimat, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim azamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dari kegelapan kepada cahaya, dari kesesatan kepada iman, dan berjuang di jalan Allah dengan jiwanya, dengan hartanya, mereka lah orang yang dibesarkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Saya sering berkata kepada teman-teman PWLS, ya, bahwa mari kita tiru cara perjuangan Rasulullah SAW. Ketika selesai turun surat Al-Alaq 5 ayat,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Itu lama tidak turun wahyu. Begitu turun surat Al-Alaq 5 ayat tadi, Rasulullah dengan para sahabat door to door, dari pintu-pintu dakwahnya untuk menyatakan la ilaha illallah dan Muhammad utusan Allah. Diam-diam, silent operation. Tapi akhirnya turunlah surat Al-Muddathir yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa lirabbika fasbir. Dengan turunnya ayat ini, Allah memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara terang-terangan, jangan lagi sembunyi-sembunyi. Hai orang-orang yang berselimut, hai orang-orang yang terdiam, hai orang-orang yang hipnotis oleh para Alawi, qum fa'anzir, bangkitlah, sadarlah, berikan peringatan kepada umat Islam. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Artinya apa? Bersihkan iman kita, takwa kita, akhlak kita. Wa rujza fahjur, dan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Wala tamnun tastakthir, dan jangan memberi yang sedikit, mengharap yang besar. Jadi jangan berjuang di jalan Allah untuk mengharapkan imbalan yang besar. Yang terakhir, walibika fasbir, dan di dalam memperjuangkan kalimatullah maka bersabarlah. Inilah tugas kita sekarang, PWLS. Jangan lagi sembunyi-sembunyi, bangkit, sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada umat ya bahwa Ba'alawi itu bukan cucu Nabi, dan jelaskan bahaya-bahaya mereka. Kemudian besarkan nama Allah. Yang kedua, bersihkan jiwa kita, hati kita dari berbagai macam keburukan, dan jangan mencari untung dalam PWILS. Sanggup? Sanggup? Wali rabbika fasbir, dan bersabarlah di dalam berjuang. PWLS, 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 rahmatan lil alamin. masih pohon. Sekali dari PWLS, PWLS, Isul Indonesia, Indonesia. PWLS, Rahmatan lil alamin. Jadi bahwa apalagi menjelang bulan Ramadan ini ya, ini momentum yang baik untuk memperbaiki akhlak kita. Alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Peristiwa Isra Mi'raj dalam bulan Rajab itu ada relevansinya, ada relasinya kepada siang Ramadan. Isra Mi'raj misinya dua. Apa? Linuriyahu min ayatina, yang pertama, untuk Allah memperlihatkan kepada Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, untuk bertafakur. Kemudian yang kedua, menerima perintah sholat. Dengan tafakur maka manusia akan meyakini keberadaan Allah. Contoh, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Akan aku tunjukkan bukti-bukti keberadaanku dalam alam ini dan pada diri mereka sendiri, agar mereka sadar, mereka yakin bahwa Allah adalah benar adanya.
Inilah gunanya tafakur, memikirkan ciptaan Allah. Ya, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengajak kita memikirkan ciptaan Allah agar kita kenal kepada Allah. Contoh kecil saja, afara'aitum ma tahruthun, apakah kamu tidak melihat pohon-pohon yang kamu tanam? Lalu Allah bertanya kepada kita, a'antum tazru'nahu am nahnu zari'un, kamukah yang menumbuhkan pohon itu ataukah aku? Allah mengajak kita berpikir, afara'aitum ma alladhi